Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Pagi. Selamat bertemu lagi untuk pembelajaran daring, mapel, hukum maritim, dan peraturan perikanan. Untuk ketua kelas, silakan untuk memimpin doa teman-temannya. Untuk mengawali pembelajaran kali ini, siap, gerak, berdoa mulai. Doa selesai. Terima kasih Mas Harun yang sudah menyiapkan teman-temannya untuk berdoa. Semoga pembelajaran kita pada pagi hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Amin. Amin. Ini Bu Ida cek kehadirannya ya. Untuk 1 TKPI 2 ini sudah hampir semua masuk, hanya untuk pembelajaran kita pada pagi hari ini merupakan materi yang ketiga pada KD 3.3 yaitu wilayah pengelolaan perikanan atau WPP NRI. Wilayah pengelolaan perikanan itu berada di kompetensi dasar 3.3 yaitu menganalisis daerah perikanan dan sumber daya ikan. 4.3-nya menunjukkan daerah perikanan dan sumber daya ikan. Untuk tujuan pembelajaran, setelah kalian belajar materi ini, kalian diharapkan yang pertama dapat merinci pembagian WPP NRI sesuai modul dengan tepat. Yang kedua, mampu menganalisis daerah sumber daya ikan di WPP NRI dengan cermat. Kemudian untuk keterampilannya, di sini kalian harus dapat menunjukkan pembagian 11 WPP NRI sesuai modul dengan tepat dan memetakan daerah sumber daya ikan di WPP NRI dengan cermat. Untuk penilaian yang akan Bu Ida nilai dari pembelajaran ini yaitu pertama sikap kalian dalam mengikuti pembelajaran ini, kemudian sikap kalian dalam berdiskusi antar kelompok, dan juga sikap-sikap dalam menyampaikan tanggapan maupun jawaban yang akan kalian lontarkan di forum ini. Untuk pengetahuan, nanti Bu Ida akan adakan tes formatif seperti biasa melalui Moodle yaitu Edu SMKN 3 Tegal. Akan kita lihat posisinya di sini ketika kalian membuka Moodle Edu SMKN 3 Tegal, di situ ada 3.3 menganalisis daerah perikanan dan sumber daya ikan. Sudah Bu Ida upload di situ materi tentang WPP NRI. Kalian jangan lupa juga untuk melaksanakan absensi di situ. Untuk LKPD, di sana ada tugas mandiri dan juga tugas kelompok yang akan kita kerjakan hari ini. Untuk tes formatif, baru dapat kalian kerjakan nanti setelah diskusi berlangsung. Oke, kira-kira jelas atau tidak ini? Untuk penilaian. Oke. Sebelum memasuki materi wilayah pengelolaan perikanan, tentunya kalian sudah mempunyai bekal pengetahuan tentang batas-batas wilayah maritim yang sudah kita pelajari pada pertemuan-pertemuan sebelumnya. Yaitu 3 hal ini tentang laut teritorial, zona tambahan, dan juga ZEI. Ada yang masih ingat laut teritorial itu apa? Saya, Bu. Siapa ya? Oh ya, silakan. Siapa? Apa itu laut teritorial? Batas laut suatu negara sepanjang 12 mil diukur dari garis pangkal atau garis dasar. Oke, betul ya. Jadi di sini laut teritorial kita adalah sepanjang 12 mil dari dasar kepulauan atau dari garis pangkal baseline. Kemudian zona tambahan dan ZEI itu sepanjang berapa ya? Masih ada yang ingat? Ada, Bu. Kalau Ya. zona tambahan 10 mil dan kalau ZEE 200 mil, Bu. Betul. Nah, inilah materi yang akan menjadi dasar untuk mempelajari wilayah pengelolaan perikanan Indonesia. Ada 3 fokus
yang nanti akan kita bahas, kita diskusikan di dalam pembelajaran ini, yaitu yang pertama bagaimana pengertian wilayah pengelolaan perikanan, khususnya di negara Republik Indonesia. Yang kedua, bagaimana pembagian WPP NRI, ada berapa? Kemudian itu dasarnya apa pembagian tersebut? Yang ketiga, bagaimana karakteristik WPP NRI tersebut? Ya, ada 3 topik ini yang akan kita diskusikan dengan 3 kelompok besar, yaitu kelompok yang pertama, kemarin sudah kita bentuk kelompoknya ya, ketuanya Aditya. Siap Mas Aditya? Siap, Bu. Kemudian kelompok 2, ketuanya Mas Farel Arya. Kelompok 3, ketuanya Mas Faiz. Nah, sekarang sebelum kita berdiskusi, alangkah baiknya Bu Ida tampilkan sebuah video untuk menjadi dasar kalian melaksanakan atau menganalisis masalah-masalah yang tadi akan kita bahas. Dari kabut tanahku yang ku cintai, Engkau ku hargai. Dari tayangan video tadi, begitu banyak sumber daya perikanan kita di wilayah Republik Indonesia. Bagaimana cara kita memanfaatkannya? Apakah sebebas-bebasnya atau bagaimana? Tidak, Bu. Gimana? Harus ada aturannya. Oh, harus ada aturannya ya. Seperti apa itu aturannya ya? Harus ada pembagian daerah pemanfaatnya, Bu. Video tadi itu menjadi satu arahan kita dalam berdiskusi kita kali ini, yang tadi 3 hal yang akan kita diskusikan. Satu adalah bagaimana pengertian dari WPP NRI, yang kedua bagaimana pembagiannya, yang ketiga bagaimana karakteristiknya. Nah, silakan diskusi masing-masing kelompok di grup WA ya, di grup WA kelompok masing-masing. Kebetulan Bu Ida sudah buat grupnya dan Bu Ida ada di dalamnya, sehingga Bu Ida bisa mengamati aktivitas kalian dalam berdiskusi. Siap ya? Siap. Siap, Bu. Bu Ida kasih waktu 10 menit. Siap. Ya. Oh, kelompok 3 lagi membagi karakteristik wilayah pengelolaan perikanan ya. Ini aktivitas di grup WA juga Bu Ida pantau dari grup WA kelompok, sudah bagus ya, masing-masing memberikan tanggapannya. Sudah selesai diskusi rupanya ini. Oke, sudah. Oke, karena kalian sudah menyelesaikan diskusi, silakan untuk mempresentasikan hasil diskusi kalian untuk kelompok 1, kelompok 2 maupun kelompok 3. Yang siap kelompok berapa ini? Kelompok 1, Bu. Kelompok 1, silakan kelompok 1. Saya Aditya dari kelompok 1 akan menjawab pertanyaan nomor 1 tentang pengertian WPP NRI. WPP NRI atau Wilayah Pengelolaan Perikanan Negara Republik Indonesia merupakan wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. Saya Farel Arya dari kelompok 2 menyampaikan hasil diskusi kami tentang pembagian wilayah pengelolaan perikanan negara RI menjadi 11 WPP NRI.
berdasarkan Peraturan Menteri Kelautan dan Perikanan Nomor 1 MEN 2009. Muhammad Fasquanuddin dari kelompok 3. Dari diskusi kami ke-11, WPNRI apabila dibedakan berdasarkan karakteristik perairannya ada 2, yaitu 1. Perairan dangkal kurang dari 200 meter, perairan dalam lebih dari 200 meter. Apa yang dimaksud perairan pendalaman? Pedalaman. Saya Bu Faizi Nurhadi mencoba menjawab. Yang dimaksud perairan pendalaman Indonesia adalah semua perairan yang terletak pada sisi darat dari garis air rendah dari pantai-pantai Indonesia, termasuk ke dalamnya semua bagian dari perairan yang terletak pada sisi darat dari suatu garis penutup. NRI adalah wilayah pengelolaan perikanan untuk penangkapan ikan, pembudidaya ikan, konservasi, penelitian dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pedalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia. WPPNRI dibagi dalam 11 WPPNRI. WPPNRI 571 meliputi perairan Selat Malaka dan Laut Andaman. WPPNRI 572 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah barat Sumatera dan Selat Sunda. WPPNRI 573 meliputi perairan Samudera Hindia sebelah selatan Jawa hingga sebelah selatan Nusa Tenggara, Laut Sawu, dan Laut Timor bagian barat. WPPNRI 711 meliputi perairan Selat Karimata, Laut Natuna, dan Laut Cina Selatan. WPPNRI 712 meliputi perairan Laut Jawa. WPPNRI 713 meliputi perairan Selat Makassar, Teluk Bonei, Laut Flores, dan Laut Bali. WPPNRI 714 meliputi perairan Teluk Tolo dan Laut Banda. WPPNRI 715 meliputi perairan Teluk Tomini, Laut Maluku, Laut Halmahera, Laut Seram, dan Teluk Berau. WPPNRI 716 meliputi perairan Laut Sulawesi dan sebelah utara Pulau Halmahera. WPPNRI 717 meliputi perairan Teluk Cendrawasih dan Samudera Pasifik. WPPNRI 718 meliputi perairan Laut Aru, Laut Arafuru, dan Laut Timor bagian timur. Apakah ada yang bersedia menyimpulkan hasil pembelajaran kita kali ini? Saya Bu Yusuf. Kesimpulannya yaitu 1. WPPNRI atau Wilayah Pengolahan Perikanan Negara Republik Indonesia merupakan wilayah pengolahan perikanan untuk penangkapan ikan, konservasi, penelitian, dan pengembangan perikanan yang meliputi perairan pendalaman, perairan kepulauan, laut teritorial, zona tambahan, dan zona ekonomi eksklusif Indonesia ZEI. 2. WPPNRI dibagi menjadi 11 sesuai Permen KP nomor 1 tahun 2009 dari 571 sampai 718. 3. WPPNRI terbagi menjadi 2 kelompok besar berdasarkan kedalaman perairan, yaitu perairan dangkal dan perairan dalam. Perlu digarisbawahi yaitu pengertian WPPNRI yang berada di Undang-Undang Nomor 31 2004 atau Undang-Undang Nomor 45 2009. Kemudian terkait pembagian WPPNRI yang terbaru Permen KP Nomor 18 tahun 2014. Kemudian ada karakteristik, sudah betul. Terima demikian pembelajaran kita hari ini sudah berakhir kelas. Menyiapkan nanti sebelumnya, bisa ingatkan lagi ya, bahwa materi kita selanjutnya adalah masih di dalam KD 3.3 ini terkait dengan jalur penangkapan ikan. Ketua kelas untuk menyiapkan dan memimpin doa. Iya, Bu. Untuk mengakhiri pembelajaran kali ini, berdoa mulai. Roti, topi,
Selesai. Terima kasih. Mudah-mudahan apa yang kita pelajari ini bermanfaat bagi semua. Salam sehat selalu, tetap jaga kesehatan, jaga imun, jaga iman. Insya Allah semua akan aman. Diakhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.